hari ini kita mampir ke Sowan, ke Kings Travel. Meskipun dekat, kita naik mobil biar nggak kepanasan. Oh, keren dah. Jangan lupa beli di Tokopedia ya. House of Vivo Fire Official di Kings Travel. Kita langsung ketemu orangnya. Hey! Selamat datang Di Kings Travel. Di Kings Travel. Ini bagian bawah nih apa? Katanya mau diajak office tour. Oke, ini kita lagi mau ajak office tour. Jadi bagian bawah ini untuk bagi Bapak Ibu, teman-teman semua mau booking tiket di sini lah. Alamatnya ada ya? Ada dong. Kalau misalnya mau nanya paket tour, semua segala macam, semuanya ada di bagian bawah. Ya. Ini dengan Mbak Lala. Lilinya di mana Lili? Lilinya nggak ada. Kalau ini ibu manajer tiketing aku, namanya Ibu Dewi. Ya, jadi kalau mau naik tiket-tiket, grup kek, mau FIT, semua ibu 24 jam? 24 jam. Wah, nggak tidur berarti? Enggak lah. Wah, luar biasa ibu ya. Handphonenya ditempel. Oke. Nah, kalau ini bagian finance kita dan juga kasir. Kasihan ya. Dia nggak pengap. Enggak, karena itu ada lubang, ada kipas. Ada kipasnya ya. Aman kipasnya ternyata. Aman dong. Yuk kita naik ke lantai 2 ya. Ini adalah MICE. Jadi MICE itu adalah Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Oh, jadi di sini meeting intensif. Bukan. Meeting insentif. Jadi kayak misalnya orang mau request, mau tur dong pergi kemana. Jadi tim kita ini yang akan handle. Nih kebetulan nih lagi ada grup. Wih, lihat nih. Jadi ini sedang prepare grup ke Korea kebetulan. Korea, ya. Jadi dari salah satu bank terkenal yang ada di Indonesia. Itu tender ya? Tender. Ini kebetulan ada 80 orang yang berangkat. Jadi untuk valuta asing perkumpulannya. Nih. Luar biasa. Yang itu siapa itu? Yang ini namanya Ibu Hafifah, dia yang menghandle untuk MICE. Betul, dan ini juga ada Bu Caca, kebetulan orangnya lagi meeting, project lagi. Iya, harus project terus. Iya, oh ini ya, ini ada Jepang lagi. Ini tadi juga Korea. Ini tadi itu Korea, yang ini Jepang guys. Jadi Jepang ini untuk berangkat 2 hari ke depan. Wih, ini lagi diberes-beresin semuanya. Jadi kamu nggak pernah ke rumah nih? Enggak. Terus kalau datang, om gitu nggak? Pernah nggak sih? Enggak, saya kalau datang juga bukan ke rumah, ke tukang laundry. Cuma nyuci baju doang, pergi lagi. Nah, kalau ini biasanya buat kita makan siang. Mereka cari-cari ide, duduknya juga di sini, bahas-bahas itinerary. Makanya kalau remang-remang ya? Remang-remang. Apa memang belum bayar listrik? Enggak. Ini memang suasananya dibuat homey. Senyaman mungkin buat mereka duduk-duduk santai. Inilah tempatnya. Lantai 3? Yuk, kita ke lantai 3. Ini ruangan siapa? Ini ruangan saya tuh, lihat tuh. Ruangannya. Tapi ruangannya ada ininya? Hah? Namanya juga Kings Travel. Itu ruangan sebelah. Nah, ini partner saya juga, namanya David. Jadi beliau adalah manajer untuk series. Ada series, ada series juga. Jadi dia yang handle series. Jadi kalau series mau kemana nih Pak? Tuh, ada Korea, ada Eropa. Jadi jangan lama-lama dah, langsung booking cepetan. Diskon nggak? Diskon dong, pastinya dong. Jangan lupa ya. Oke, siap kemudian-kemudianku. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita mau sowan ke salah satu pengusaha juga. Tapi sebelumnya jangan lupa kalau makan cika-cika aja. Karena ayamnya ayam asli, bukan ayam-ayaman. Setelah itu kita nge-vape pakai mevol, itu loh. Oke, kali ini kedatangan tamu. Bukan sih, tapi kita yang datang karena sowan. Bapak Margo. Aduh, senang sekali ya, nih. Ini nama aslinya Margo Satwa, Margo Gini, Margono, apa yang mana yang jelas ini? Nama lengkapnya Margo. Itu aja? Itu di aja. KTP? Margo. Paspor? Margo. Akte nikah? Margo. Jadi dulu kalau misalnya lewat imigrasi suka deg-degan. Apalagi imigrasi Singapura kan. Iya. Jadi suka ditahan dulu karena nama saya hanya satu single name aja, Margo. Bukan Mar spasi Go? Bukan, jadi Margo. Oke. Ceritanya intro dulu dong. Dulu tuh memang apa? Happy di traveling, terus itu buka bisnis travel atau memang cita-citanya dulu apa? Memang mau jadi pilot atau dokter?
Jadi waktu kecil kalau saya flashback ke belakang sedikit ya, bahwa waktu saya SMP, saya masih ingat SMP tuh, karena rumah saya daerah Tangerang, dekat Cengkareng. Jadi setiap lewat airport tuh, saya sempat mengucapkan janji. Iya. Saya bertekad bahwa saya akan pergi keliling dunia gratis lewat tempat ini, yaitu bandara. Saya tuju bandara. Jadi umur berapa itu? Kalau nggak salah umur belasan lah ya. Janji belasan. suci itu ya? Waduh, janji suci. Dan akhirnya puji Tuhan terwujud. Hari ini? Hari ini. Dan sebelumnya? Dan sebelumnya. Oke, mulai masuk bener-bener ke travel itu kapan? Jadi masuk ke travel itu, jadi saya mundur lagi sedikit ya, bahwa waktu selesai SMP, tiba-tiba papa saya bilang, kamu kayak cocok nih jadi tour guide. Jadi papa nyekolahin saya ke sekolah menengah industri pariwisata. Setelah sekolah di tahun 2003 lulus, langsung saya training. Di tempat training itu tiba-tiba atasan itu ngelihat saya kayaknya berpotensi kali ya menurut dia. Sebut nama travelnya boleh itu? Boleh. Jadi dulu namanya Astrindo. Iya. Jadi setelah saya training di situ, tiba-tiba bosnya bilang, mau nggak kerja lagi di sini? Saya bilang, oke lah. Saya mau banget. Jadi dari tahun 2003 saya start di dunia pariwisata. Itu start pertama kali? Yes, betul. Berapa lama di Astrindo? Mulainya apa langsung jadi tour leader atau di back office dulu? Oke, jadi di Astrindo saya totalnya 6 tahun. Di Astrindo kebetulan karena atasan saya tuh perhatiannya bagus sekali ya untuk karyawan. Jadi saya itu dididik untuk bisa semuanya. Iya. Jadi pertama jadi sales counter. Terus kemudian pegang dokumen. Hitung quotation, tiketing, sampai terakhirnya dia bilang, kayaknya kamu coba deh jadi tour leader. Jadi pertama kali ke luar negeri di Astrindo? Di Astrindo. Itu ingat gak kemana? Ingat banget. Pertama kali saya pergi ke Hong Kong. Oh, ini lihat perahu itu zaman dulu ya. Sekarang perahunya katanya udah nggak ada itu. Itu perasaannya gimana sih dari yang umur masih kecil tiba-tiba, kok kebetulan janjinya tercapai gitu. Itu gimana tuh? Aduh, perasaannya itu bener-bener kaget banget karena di kantor itu ada senior lagi. Jadi seharusnya senior inilah yang berangkat menurut saya. Karena bos itu pernah sounding, saya mau ajak salah satu anak di sini mau ikut saya nanti ke Hong Kong. Wah, saya pikir udah lah, paling senior saya lah yang berangkat ya. Saya juga nggak terlalu berharap seperti apa. Tiba-tiba dia menyebut nama saya. Dan rasanya kaget banget. Seneng banget. Langsung suruh bikin paspor, semua. Dan urusin lah. Pengalaman pertama di sana ngurusin travel gimana itu? Itu masih pendamping ya? Waktu itu masih belajar. Jadi pendamping, betul. Jadi masih ya kalau bisa dibilang kita bener-bener jadi asisten. Membantu baik dari customer, mau arah kemana, kita bantuin dia. Ngangkat tas. Ngangkat koper. Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Udah bisa itu bahasa Inggris? Bisa. Saya kira pakai Konghu. Setelah 6 tahun, secara singkat lah, setelah itu kemana? Nah, terus kok sampai bisa masuk ke beneran bisnis travel itu? Oke, setelah dari situ kita pergi lagi. Saya mencoba ke satu travel agent lagi. Boleh saya sebut juga? Boleh dong, boleh. Jadi Obaja Tour. Ya. Jadi selama saya berkarya, saya hanya 2 travel agent aja. Jadi yang berikutnya adalah Obaja Tour. Nah, di Obaja kurang lebih saya sekitar 6 tahun juga. Lama ya? Lumayan. Jadi sekitar 6 tahun di sana. Setelah dari Obaja baru saya freelance. Freelance? Yes. Setelah itu baru buka bisnis travel ini? Baru mencoba. Jadi bener-bener cita-cita dari awal travel? Nggak ada bisnis, nggak mau bisnis cik-acik? Belum kepikiran. Mungkin suatu hari. Iya, suatu hari ya. Bisa jadi. Oke. Setelah di Obaja, apa yang dipelajarin di perusahaan Obaja sebelumnya itu? Sampai bisa memutuskan untuk membuka beneran usaha travel? Nah, jadi di Obaja juga banyak pengalaman yang saya dapat. Terutama dari knowledge ya, dari destinasi. Yang awalnya dulu ketika waktu di Astrindo, saya untuk ruang lingkupnya masih Asia, Australia. Tapi begitu sampai di Obaja, dia memberikan kesempatan buat saya menginjak Eropa, Amerika Latin, Amerika Serikat. Jadi banyak banget ruang lingkupnya yang bisa saya dapat dari knowledge tersebut. Makanya saya bisa aplikasikan sampai hari ini. Oke, dari Asia, Australia, pertama kali ke Eropa, itu kemana? Bisa ingat gak? Ingat, jadi kalau untuk Eropa pertama, saya menginjak Eropa Barat. Jadi Paris, Belanda, sama Belgia. Itu saya pergi yang pertama kali. Itu perasaannya gimana dari Asia ke Eropa? Apakah ada nggak perasaan sesuatu yang, wah memang beda ya negaranya gitu?
Wah, pastinya beda sekali. Beda sekali. Karena ketika kita udah sampai di Eropa, kebetulan tidak ada guide yang mendamping kita lagi. Untuk Asia masih ada, tapi Eropa sudah tidak ada. Semuanya yang kita lakukan semuanya sendiri, serba sendiri. Sendiri? Yes. Artinya nggak ada asisten. Mandi sendiri? Ya. Semuanya. Makan juga sendiri, mandi juga sendiri. Oke, terus lanjut lagi kan freelance. Freelance berapa lama waktu itu? Freelance itu kurang lebih saya sekitar 3 tahunan. Jadi 3 tahun itu bener-bener ya pokoknya ada panggilan, datang jadi kayak cowok panggilan. Cowok panggilan pokoknya. Cowok panggilan, bener-bener cowok panggilan. Tetapi ya bener 3 tahun lah kurang lebih saya jadi freelance. Setelah freelance baru nih pandemik 2 tahun. 2 tahun. Berarti 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu baru buka usaha. Nah, jadi kenapa kok namanya Kings ini seperti ini gimana, Jo? Ya, tapi sebelumnya saya flashback dulu bahwa kenapa saya mendirikan perusahaan ini karena memang saya bercita-cita banget pengen punya travel agent ya yang boleh dibilang berbeda dari travel agent pada umumnya karena kebetulan saya sendiri sebagai tour leader jadi saya mau memberikan servis ke tamu itu berbeda. Ya, berbedanya seperti apa? Jadi kita benar-benar lebih engage-nya dapat buat para peserta. Kita mau memberikan objek-objek wisata juga yang berbeda. Jadi pokoknya berbeda dari yang lain. Boleh nggak sebutin apa sih yang kamu waktu buka Kings Travel yang benar-benar membedakan dengan travel-travel lainnya? Poin pentingnya aja. Engagement itu kan luas ya. Okay. Tapi apa? Misalnya contoh lah. Seperti apa? Ini seperti apa? Salah satunya kalau dulu di travel lama saya, mereka masih belum digitalisasi. Nah kayak sekarang nih, salah satu contohnya kayak buku tur kita udah mau buatnya jadi elektronik. Semuanya mau dibuat elektronik lah. Terus? Ya jadi biar kan go green juga. Nggak hemat ya? Hemat. Nanti kalau teman-teman mau boleh nanti kontak langsung ya ke Margono. Oh Margo ini. Aduh, kan Margo ini. Margo aja. Nomornya ini. Margo aja. Oke, terus dari semua perjalanan lah sebelum masuk ke detail perusahaan ya. Udah kemana aja? Yang belum mana? Yang pasti Mekah belum. Karena saya nggak bisa masuk. Ya. Jadi kalau dari negara saya pernah coba hitung ya, kalau saya nggak salah hampir sekitar 60-an negara dari 199 negara ya yang saya tahu. Jadi baru 60-an kurang lebih yang saya sudah. Yang paling keren, yang paling membekas. Membekas ya. Kalau untuk di Asia pasti yang membekas itu adalah Jepang. Iya. Rasanya nggak pernah bosen lah untuk pergi ke sana. Enjoy banget dari makanannya, pemandangan ya, culture-nya juga bagus. Tapi kalau untuk Eropa kebetulan jatuh cintanya pasti sama Paris. Paris itu anak saya loh. Memang sengaja karena saya suka Paris juga. Suka Paris ya. Karena Paris itu rasanya berbeda dengan negara Eropa lainnya. Betul. Ya kan dari segalanya keren gitu. Keren. Oke, lanjut masuk ke Kings Travel. Nah, tadi ada pembedanya. Terus ini kan saya tahu, saya juga belajar bahwa ada series, ada miles. Itu kalau di Kings Travel itu lebih banyak fokus di mana? Terus pelayanan apa yang diberikan dari Kings Travel? Jadi untuk saat ini kita banyak bergerak masih di insentif trip. Ya, tapi kita lagi mencoba untuk masuk ke dunia series. Yang seperti mungkin teman-teman tahu juga bahwa untuk series ini juga nggak gampang kita bermainnya. Karena ya kita siapa sih, masih baru lah Kings Travel. Tapi kita nggak takut guys. Kalau sampai hari ini Kings Travel secara insentif itu udah bawa kemana aja? Udah bawa kemana aja. Jadi untuk trip yang pertama kemarin kita buat dari customernya, kita pergi ke Eropa. Yang pertama kali ya, pergi ke Eropa Barat. Jadi masuknya Swiss, keluarnya sampai Paris. Terakhir lagi Swiss lagi, jadi full Swiss. Kita sampai ke Kandersteg, kita sampai ke Lauterbach, sampai ke Chamonix juga. Lalu Spanyol, terus kemudian yang nanti Korea, Jepang juga ada. Rata-rata sih sama Turki juga. Sama Turki. Oke, kalau yang series udah ada nggak? Yang series Turki sudah ada. Oke, saya mau tanya lagi, perbedaan series Turki itu seperti apa sih supaya teman-teman ini tahu ini. Terus cara ngesetnya di insentif seperti apa, di miles, terus di series itu seperti apa, kendalanya seperti apa, boleh nggak dijelasin? Oke, jadi karena ditanya nih mau buka dapur sedikit mau buka dapur sedikit. Jadi kalau untuk series ini yang kita lakukan memang kan biasanya kita block seat terlebih dahulu ya. Cuman sekedar informasi nih, karena sekarang itu sedang sulit untuk seatnya juga nih ya, seatnya sedang sulit. Jadi kita harus
blocking jauh-jauh hari. Ya tapi kebetulan kalau Turki sekarang visanya sudah free. Sudah free. Jadi bebas kapan aja kita masuk sih sudah oke. Nah, untuk yang Eropa yang sekarang lebih rumit karena berkenaan mengenai visa. Ya, karena visa sekarang kita sudah dibatasin semenjak Covid. Jadi semuanya serba berubah. Nah, kalau untuk series kita udah block sheet dulu, semua sudah kita rancangkan dari awal. Jadi untuk customer datang tinggal lihat produk kita. Tetapi kalau untuk insentif kan customize. Jadi customer maunya seperti apa, kita akan berikan saran untuk mereka supaya mereka juga jauh lebih nyaman lah pada saat trip. Kalau insentif itu kurang lebih tiktokan dengan yang bikin tuh ada apa? Dia yang nentuin, oi kita kasih masukan nggak waktu di Kings Travel, oh ini nggak enak ini aja. Itu bisa tiktokan berapa lama sih sampai deal? Jadi dengan pengalaman yang kita punya ya, yang saya mau juga memang kita harus memberikan option-option ataupun ide-ide buat para peserta kita ini ataupun tamu-tamu kita ini supaya mereka bisa merasakan suasana yang berbeda ataupun objek yang berbeda. Pasti kita akan sarankan, misalnya nih dia mau ke Swissnya kemana sih? Kita kasih opsi A, B, C, D, E, F, G. Kemudian dia mau ke sini, apa sih restorannya apa? Itu semua kita jelasin ke mereka. Untuk tektokannya berapa lama itu tergantung juga, karena tergantung dari pesertanya sendiri maunya seperti apa. Oke, lanjut lagi nih. Ini kan Kings Travel ini kan baru nih. Ya. Gimana sih menghadapi dengan semakin banyaknya kompetitor? Ini kan orang bikin travel kan banyak ini. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Itu menghadapinya gimana nih? Semakin banyak ini kan, sedangkan seatnya tuh kan ya itu aja tuh. Ya, betul. Nah, itu gimana tuh? Untuk saat ini ya, kalau kami sih melihatnya bahwa ini peluang besar sekali. Memang semakin banyak pemain, artinya kue ini semakin terbagi-bagi. Tapi kami yakin kok, porsinya kami itu sudah disiapkan. Kami yakin banget dengan apa yang kami punya, ya knowledge maupun tim yang kami punya pastinya, kita bisa kok nge-grab market ini dengan lebih besar lagi lah. Oke. Sekarang jumlah karyawan berapa nih? Omset udah berapa? Untuk saat ini karyawan 14. Iya. Omset 6 bulan 2 digit, 1 digit? 2 digit. 2 digit udah? 2 digit. Ngeri ya. Oke, ini lanjut lagi saya ingin tahu nih. Sekarang zaman digitalisasi ini. Iya. Ya. Apa yang sekarang dilakukan oleh strategi yang dilakukan oleh Kings Travel dengan kalau kompetitor juga mungkin udah lebih digital ya dengan sosmed dengan apa sih? Ya, untuk sosmed kita sekarang sih mau jualan ataupun kita selling kita punya paket ini di sosial media. Itu kita lihat lebih kena ya. Soalnya kalau iklan udah zaman dulu sih memang. Ya, tapi yang paling terasa adalah dari mulut ke mulut. Itu paling kelihatan. Kenapa? Di word of mouth. Iya, mulut ke mulut ya. Mouth to mouth. Mulut ke mulut. Itu ciuman dong? Ciuman. Mouth to mouth ya, mouth to mouth. Mouth to mouth. Nah, itu yang paling terasa lah. Yang paling kena itu dari mulut ke mulut. Karena dari servisnya, dia juga langsung bisa ceritakan bagaimana sih ketika dia udah pergi sama kita, dia jelasin lagi ke orang lain. Oke, ini yang paling seru nih. Sebelum kita masuk ke rencana ke depan nih. Iya. Punya pengalaman lucu, stres waktu bawain tour nggak? Misalnya, bannya gembos, terus apa? Kehilangan koper. Waduh. Ada nggak sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan kalau sampai saat ini kehilangan paspor. Oh, itu pernah? Iya. Nah, jadi itu gimana? bukan aku ya. Jadi pastikan peserta itu gimana itu? Jadi peserta itu kehilangan paspor dan kebetulan yang nyopet itu adalah ibu-ibu hamil di dalam satu bus. Ya, jadi dan kita lagi posisinya di Roma, di Pisa di Itali, kita mau pindah ke negara lain. Jadi ya kalau kita dengar bahwa kalau kita lapor paspor kita di Itali, kita harus pulang ke Indonesia. Sedangkan tripnya itu masih panjang. Nah, itu gimana itu? Sampai Perancis. Nah, jadi kita berinisiatif untuk tahan dulu ibu ini, nanti kita baru laporkan kehilangan itu pada saat di Perancis. Tetapi kan pastinya untuk perjalanan, kita udah sampaikan ke ibunya, Bu, mungkin 1 hari pada saat di Paris, ibu akan hilang untuk kunjungannya, karena kita harus pergi ke embassy dulu. Jadi kita akan ambil surat paspor barunya, ya. Baru abis itu kita bisa terbang lagi. Pasti untungnya udah Schengen itu. Untung Schengen. Kalau udah nggak Schengen udah repot sekali. Ya, jadi pengalamannya sih agak-agak tegang karena semua kita kan harus urusin sendiri. Tidak ada orang lain lagi yang membantu kita. Oke, kalau yang paling lucu?
Yang paling lucu ada juga. Waktu itu ke Korea. Jadi tamunya hari itu bareng-bareng. Semuanya ini kita mau bawa ke Seoul. Kita nginep di ski resort. Yeah. Jadi pagi-pagi jam 6 pagi bagasi ini sudah mau diambil untuk dikirim ke Seoul. Tapi begitu pas dikirim ke Seoul, pagi-pagi si bapak ini telepon bahwa dia belum siapin baju untuk dipakai besoknya. Jadi si bapak itu keluar kamar hanya pakai celana long john, kopernya sudah dikirim. Dan kebetulannya, untungnya, guide-nya ukuran celananya sama. Oh, jadi minjem dulu punya guide. Kebetulan punya saya nggak muat, kagak cocok. Jadi makanya dia keluar sarapan pakai long john, pakai sepatu long john, bisa dibayangin tuh ya, sepatu long john pakai jaket dingin. Jadi kakinya skinny banget. Aduh. Itu paling lucu dan aduh, ngeliat tamunya tuh tawa sampai nggak berhenti. Oke, kalau tour leader itu gimana sih supaya customer tuh bisa seneng sama tour leader? Karena persaingan tour leader kan juga banyak, ada yang freelance. Gimana sih menentukan salah satu pengusaha Kings Travel, gue harus pakai freelance yang ini, gue nggak mau pakai freelance itu gimana? Keputusannya apakah sendiri dengan analisa, dengan pengalaman, gimana tuh memutuskannya? Memilih seorang tour leader untuk membawa suatu tim, karena itu kan orang banyak ya, jadi nggak gampang juga kan. Kalau ada kesalahan, ada komplain gimana? Pastinya kalau untuk memilih, kalau dari saya sendiri ya, karena kan sebenarnya tour leader itu tergantung taste dari customer. Customernya sukanya seperti apa sih? Ada yang customer, kita suka tour leadernya yang serius. Ada juga? Ada yang serius. Jadi ngomong terus itu? Ngomong terus, kayak bu guru di sekolah. Ngomong terus dia, nggak boleh ini kan jadi cerita terus. Ada yang senengnya kayak stand up komedi. Iya. Jadi cerita-cerita ngelawak. Cerita-cerita ngelawak ya. Ada yang hanya senengnya nyanyi-nyanyi. Ada juga? Ada. Kayak artis dangdut. Ada juga. Jadi tergantung memang kita lihat dulu customernya sukanya seperti apa. Tapi dasarnya kalau saya sendiri pilihnya pengennya tour leader itu bertanggung jawab. Poinnya tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya. Itu yang paling penting, tanggung jawab. Oke, lanjut lagi nih. Sebetulnya seru juga nih, otak saya langsung berpikir, kalau komplainan, ada nggak pernah dikomplain sama satu customer? Kalau jadi tour leader ada, itu ada tuh. Saya dikomplain sampai dimaki-maki. Sempat mata saya tuh blank kayak TV nggak ada channel, jadi semut semua, semut. Itu ada pernah juga tuh kejadian seperti itu. Jadi kejadiannya memang agak menegangkan sih, gitu. Jadi flightnya miss flightnya karena perubahan dari tiket. Perubahan dari tiket, kita hanya cuma minta backup, tapi ternyata tidak tahu seperti apa flight itu terganti. Jadi kita udah datang di airport sesuai dengan jam yang lama, nggak taunya terganti. Wah, marah-marah lah orang ini. Banyak yang marah? Enggak, kebetulan bawanya private. Oh, private ya. Jadi bawanya private. Kalau yang dari segi customer, ada yang marah nggak? Oh, komplain terus ada? Ya, kalau itu sih ada aja sih. Aja, pasti, ya. Cuman ya, semua kan kita tanggapi dengan hati gembira. Karena kan jangan-jangan kita mau happy. Kita kan mau happy. Harus dong, harus happy. Semuanya harus happy lah. Oke. Titik terendah dalam hidup? Titik terendah dalam hidup itu corona memang. Corona itu bener-bener sangat membuat, buat saya itu paling down banget deh. Paling down banget. Harus jual rumah, ya kan, harus jual ini itu semua segala macam. Tetapi dari titik terendah ini, akhirnya saya bisa buka bisnis ini juga. Terus rencana ke depan, Kings Travel mau dibawa kemana? Pastinya kita mau IPO. Itu tujuan kita. Berarti kayak zaman dulu lihat airport. Gue mau keliling dunia airport itu. Jadi kamu itu memang fokus. Ya? Harus. IPO. Kapan tuh IPO? Berapa tahun lagi? Wah. Kalau buat saya sih prediksi 5 tahun. Tepuk tangan. Harus IPO. Oke. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi pengusaha travel ini? Kalau buat saya lebih nyesel mencoba daripada tidak mencoba. Karena kalau nggak mencoba itu udah menjadi suatu kesalahan buat kamu. Itu aja sih dari aku. Oke. Terima kasih.